A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Yuda Channel mempersembahkan cerita Silat Pedut di Kademangan Dawan episode yang ke-25. Selamat mendengarkan. Dan pada keesokan harinya, terlihat Kyai Bauwiryo tengah mempersiapkan diri untuk mengunjungi beberapa orang yang membutuhkan keahliannya. Diperiksanya kembali barang-barang yang akan dibawanya, termasuk reramuan yang menjadi kelengkapan dalam pekerjaannya. Setelah dapat dipastikan bahwa bawaannya tidak ada yang terlewatkan, Kyai Bauwiryo bermaksud mendatangi tetangganya terlebih dahulu. Tetangganya tersebut adalah seorang yang memang telah terbiasa ia mintai pertolongan untuk menjaga rumahnya setiap kali ia berpergian. Tetangganya sudah hafal dengan kebiasaan Kyai Bauwiryo berpergian secara mendadak, sehingga orang itu mengetahui apa saja pekerjaan yang harus dilakukannya selama Kyai Bauwiryo tidak ada di rumah. Meskipun demikian, Kyai Bauwiryo nampaknya memerlukan untuk memberikan pesan kepada tetangganya itu. Kalau aku tidak sempat untuk mengembalakannya, jangan lupa kau siapkan rumput dan dedaunan untuk makanan kambing-kambingnya, berkata Kyai Bauwiryo memberikan pesan pada tetangganya. Baik Kyai, jawab tetangganya. Sesuai janjiku yang pernah aku sampaikan kepadamu tempo hari, ambillah satu dari ketiga anak kambing yang baru lahir itu. Pilihlah yang manapun kau suka. Namun jangan kau bawa sekarang, biarkan ia disusui induknya terlebih dahulu. Terima kasih Kyai. Berapa lamakah kira-kira Kyai akan bepergian? Bertanya tetangganya tersebut. Tak lebih dari sepekan, aku sudah berada di rumahku kembali. Setidaknya itulah yang menjadi rencanaku, jawab Kyai Bauwiryo sambil berpamitan kepada tetangganya. Demikianlah beberapa saat selanjutnya, Kyai Bauwiryo telah meninggalkan rumahnya untuk melakukan pekerjaannya dalam mengunjungi orang-orang yang membutuhkan tenaganya. Kyai Bauwiryo memang tidak tergesa-gesa melangkahkan kakinya, justru karena ia mengetahui bahwa jarak yang akan ditempuhnya adalah jarak yang cukup jauh. Ada beberapa tempat yang harus dikunjungi Kyai Bauwiryo dan keseluruhannya berada di luar wilayah Kademangan Dawan. Namun kebetulan saja tempat-tempat yang akan dikunjunginya kali ini mempunyai arah yang sama sehingga dapat memudahkan perjalanan Kyai Bauwiryo. Kyai Bauwiryo pun sudah memperhitungkan bahwa karena perjalanan yang akan ditempuhnya mempunyai jarak yang cukup jauh, sehingga Kyai Bauwiryo memerlukan untuk berhenti dan menginap di sela-sela perjalanannya. Dan hal yang demikian bukanlah sesuatu yang asing bagi Kyai Bauwiryo karena Kyai Bauwiryo memang sudah terbiasa melakukannya hampir dalam setiap perjalanan yang dilakukannya. Biasanya Kyai Bauwiryo menginap di rumah orang yang mengundangnya. Namun terkadang Kyai Bauwiryo justru memilih untuk bermalam di tempat terbuka atau singgah di Banjar Padukuhan yang dilintasinya. Sesaat ketika Kyai Bauwiryo baru saja meninggalkan pintu gerbang Kademangan, Kyai Bauwiryo melihat dua orang penunggang kuda datang dari arah yang berlawanan. Ketika kuda itu semakin dekat, akhirnya Kyai Bauwiryo mengetahui bahwa keduanya ternyata Jatmiko dan Apsoro. Saat setelah kedua anak muda tersebut turun dari kudanya dan berjalan mendekatinya, Kyai Bauwiryo pun menyapa. Sepagi ini Anggir berdua telah datang dari ujung hutan. Dari manakah kiranya kalian berdua? Kami berdua hanya sekedar berjalan-jalan Kyai.
Nampaknya Adi Apsoro ingin menunjukkan kepadaku beberapa tempat yang masih belum sempat aku ketahui meskipun aku sudah beberapa waktu lama tinggal di Kademangan ini, jawab Jatmiko. Sekilas Kiai Bawiryo melihat bahwa Jatmiko sedang memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Sesaat kemudian Jatmiko berkata, nampaknya Kiai akan berpergian. Demikianlah, Nger. Aku harus memenuhi janjiku untuk mengunjungi beberapa orang yang membutuhkan bantuanku. Seperti yang kalian lihat, aku memerlukan membawa beberapa perlengkapan keperluanku untuk membantu beberapa orang yang telah membuat janji denganku, jawab Kiai Bawiryo. Sambil mengangguk-ngangguk, terlihat Jatmiko menatap tajam Kiai Bawiryo seolah-olah ada sesuatu yang ingin dicarinya dari orang tua yang berada di hadapannya itu. Dan sejenak kemudian Jatmiko berkata kembali, baiklah Kiai, silahkan melanjutkan perjalanan. Nampaknya hari ini adalah hari yang cerah. Semoga sinar matahari pun tak terseterik biasanya. Terima kasih, Ger. Aku pun tidak ingin terburu-buru dengan perjalananku karena orang-orang yang akan aku kunjungi tinggal di padukuhan yang cukup jauh dari Kademangan ini, jawab Kiai Bawiryo. Demikianlah, sesaat kemudian terlihat Jatmiko dan Apsoro telah kembali menaiki kudanya untuk melanjutkan perjalanannya. Kiai Bawiryo pun juga telah kembali meneruskan perjalanannya. Siapakah sebenarnya Kiai Bawiryo itu? Desis Jatmiko perlahan seolah kata-katanya ditujukan pada dirinya sendiri. Apsoro yang mendengar perkataan dari Jatmiko menjawab, bukankah orang tua itu yang mengantarkan Kakang Jatmiko ke rumah Ki Bekel sebelum terjadinya peristiwa di alam Banjar? Jatmiko tidak menanggapi jawaban dari Apsoro. Ia justru terlihat mempercepat lari kudanya. Apsoro sempat heran dengan pertanyaan dan sikap dari Jatmiko. Sebenarnya Apsoro bermaksud untuk menanyakan sikap Jatmiko yang tidak dimengertinya tersebut. Tetapi karena Jatmiko telah memacu kudanya, akhirnya Apsoro pun telah mengurungkannya dan ikut di belakang kuda Jatmiko. Debu pun berhamburan ketika kaki-kaki kuda itu melintasi jalan bulak yang berdebu. Demikianlah episode ke-25 cerita silat pedut di Kademangan Dauhan. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Sampai jumpa.